Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Masandika, NPM 1804040019, kelas SID MK Manajemen Perusahaan. Soal yang pertama yaitu jelaskan yang dimaksud fungsi perencanaan. Apa saja keuntungan dan kelemahannya? Perencanaan adalah proses penentuan apa yang harus dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan pemilihan kumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Dengan perencanaan yang baik akan diperoleh keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan akan menyebabkan berbagai macam aktivitas organisasi untuk mencapai tujuan tertentu dan dapat dilakukan secara teratur. Yang kedua, perencanaan akan mengurangi atau menghilangkan jenis pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga, perencanaan dapat dipakai untuk mengukur hasil kegiatan yang telah dicapai karena dalam perencanaan ditetapkan berbagai standar. Yang keempat, perencanaan memberikan suatu landasan pokok fungsi manajemen lainnya, terutama untuk fungsi pengawasan. Perencanaan juga memiliki kelemahan, yaitu yang pertama, perencanaan mempunyai keterbatasan mengukur informasi dan fakta-fakta di masa yang akan datang dengan tepat. Yang kedua, perencanaan yang baik memerlukan sejumlah dana. Yang ketiga, perencanaan mempunyai hambatan psikologis bagi pimpinan dan staf karena harus menunggu dan melihat hasil yang akan dicapai. Yang keempat, perencanaan menghambat timbulnya inisiatif. Yang kelima, perencanaan juga menghambat tindakan yang baru yang harus diambil. Soal yang kedua, jelaskan fungsi perencanaan Telkomsel menggunakan 4 tahap dasar perencanaan, yaitu tahap pertama, menetapkan tujuan. Telkom juga mempunyai sejumlah rencana bisnis baru tengah dipersiapkan Telkom pada awal tahun ini, yaitu meliputi pengembangan konektivitas dan platform Internet of Things. Juga memiliki rencana untuk menambah satelit baru. Tahap yang kedua yaitu merumuskan keadaan sekarang. Pada tahun ini Telkom menargetkan jumlah pelanggan baru, yaitu bertambah 1,6 juta orang yang memakai IndiHome. PT Telkom Indonesia tahun ini akan fokus dalam memperkuat kesehatan bisnis perusahaan dan mengakselerasi transformasi digital demi menghadapi perubahan perilaku pelanggan. Tahap ketiga yaitu identifikasi kemudahan dan hambatan. Telkom juga akan berkolaborasi dengan para perusahaan rintisan serta bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang telah terlebih dahulu mengembangkan bisnis lot di luar negeri. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan bisnis lot saat ini adalah proses panjang untuk implementasi teknologi lot. Pelanggan perlu merasakan pengalaman dan manfaat yang ditawarkan oleh lot tersebut sehingga dibutuhkan mekanisme bukti konsep. Tahap 4. Mengembangkan kegiatan. Telkom mengatakan dalam rangka mendukung pertumbuhan bisnis ke depan, Telkom akan terus mengembangkan segmen bisnis seluler melalui Telkomsel, khususnya memperkuat digital bisnis dan memperkuat segmen konsumer melalui produk andalan fixed broadband IndiHome. Untuk mengembangkan Telkom lainnya, yaitu pada segmen fixed lain, terutama untuk membangun jaringan akses, jaringan backbone, pengembangan data center, dan pengembangan bisnis tower. Soal yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yaitu, etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab sosial adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Soal yang keempat yaitu ada pernyataan bahwa tanggung jawab sosial atau CSR merugikan bagi perusahaan karena dapat mengurangi profit dan membutuhkan biaya yang besar. Apakah Anda setuju dengan pendapat tersebut? Jelaskan alasan Anda.
Saya tidak setuju karena CSR itu penting untuk setiap perusahaan memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan di sekitarnya melalui program sosial dan lingkungan. CSR ini juga merupakan kegiatan yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penduduk sekitar, menjaga lingkungan hidup, sosial, maupun budaya, serta memberikan bantuan berupa dana ataupun kebutuhan pokok untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Sekian video dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.